Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang metode feedback harvest control rule yang sebelumnya telah tervalidasi dapat digunakan untuk pengelolaan perikanan multispesies. Pada slide ini, saya akan memberikan gambaran bagaimana karakteristik perikanan Indonesia. Perikanan Indonesia adalah perikanan yang multispesies. Artinya adalah banyak spesies. Satu armada mampu menangkap banyak spesies, atau satu daerah penangkapan ikan merupakan habitat dari banyak spesies. Yang kedua adalah multi-gear, artinya adalah banyak alat tangkap. Jadi, satu sumber daya ikan dapat ditangkap oleh beberapa jenis alat tangkap. Karakteristik yang lain yaitu adalah banyak tempat pendaratan ikan dan banyak nelayan atau usaha perikanan. Nah, yang skalanya kecil hingga besar, biasanya untuk yang kecil jarang sekali dapat terdokumentasikan dengan baik di buku statistik perikanan. Ini menyebabkan keterbatasan kita dalam pengumpulan data. Namun demikian, ada beberapa pengelolaan yang dapat kita pertimbangkan untuk bisa menuju perikanan yang lestari. Yang pertama adalah input control. Yang kedua adalah technical control. Dan yang ketiga adalah output control. Input control ini mengontrol jumlah upaya penangkapan yang dikeluarkan. Jadi, sebelum kita melaut, kita harus mematuhi berapa jumlah armada yang diperbolehkan untuk melaut, berapa jumlah alat tangkap yang diperbolehkan, atau berapa jumlah hari melaut yang diperbolehkan. Selanjutnya ada technical control. Technical control ini melindungi lingkungan dan sumber daya. Bentuknya bisa berupa marine protected area, kawasan perlindungan laut. Kemudian yang terakhir adalah output control. Ini digunakan untuk mengontrol jumlah hasil tangkapan yang didaratkan. Untuk bahasan kali ini, saya akan berfokus pada output control. Output control sendiri ini mampu melindungi secara langsung target spesies dengan melakukan pembatasan hasil tangkapan yang didaratkan. Jadi pembatasan ini berupa total allowable catch atau TAC, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau disingkat JTB. Nah, kita akan juga mengenal allowable biological catch atau ABC. ABC ini adalah jumlah ikan yang boleh ditangkap. Ini adalah hasil rekomendasi dari para peneliti. Jadi para peneliti meneliti berapa ikan yang boleh ditangkap dan itu adalah ABC. Selanjutnya, kita kenal juga dengan TAC tadi. Nah, TAC ini adalah ABC yang diputuskan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi sosioekonomi. Jadi beda antara ABC dan TAC ini adalah kalau ini direkomendasikan oleh para peneliti, sementara ini adalah ABC yang dipertimbangkan kondisi sosioekonomi kemudian dikeluarkan menjadi total allowable catch. Selanjutnya, total allowable catch dibagi berdasarkan kuota. Kita akan mendapatkan TAC atau JTB ini dalam bentuk stock assessment method. Jadi bentuknya bisa berupa virtual population analysis atau surplus production model. Di Indonesia biasanya kita gunakan SCAFR atau Fox model untuk menghitung maximum sustainable yield atau MSY. Dan untuk selanjutnya, TAC ini adalah 80% dari MSY. Namun yang sering kita lupa adalah jika kita ingin menggunakan stock assessment method, kita harus memiliki spesies specific information. Nah, spesies specific information ini harus temporally dan spatially. Artinya adalah jika kita ingin mengetahui TAC suatu sumber daya ikan, kita sebelumnya harus memiliki informasi
habitatnya di mana, dan kapan dia berada pada perairan Indonesia. Agar nelayan tahu di mana keberadaan SDI tertentu, jadi sumber daya ikan tertentu, jika diharuskan untuk menghindari atau menangkap SDI tertentu. Jadi tergantung dari kuota tadi. Kalau kita ingat spesies specific information, artinya yang kita bahas di sini adalah pendekatan spesies tunggal atau yang kita sebut sebagai single species approach. Single species approach atau pendekatan spesies tunggal ini mengasumsikan a single stock is exploited by one fleet. Artinya, stok tunggal dieksploitasi oleh hanya boleh satu armada saja. Namun di Indonesia kita berhadapan dengan perikanan yang multi-gill fishery. Jadi artinya satu sumber daya ini dieksploitasi oleh beberapa macam armada atau alat tangkap. Dan yang kedua adalah multi-species fishery. Artinya adalah satu armada mampu menangkap banyak jenis spesies. Nah, implementasi output control di perikanan multispesies di Indonesia membutuhkan output control yang mampu mengatasi kondisi perikanan multispesies. Jika kita lihat dua gambar ini, dua-duanya adalah multispesies karena banyak spesies di situ. Namun perbedaannya adalah yang ini single species data. Jadi maksudnya adalah spesies separated data, jadi datanya terpisah-pisah. Jadi setiap spesies ini sudah terpisahkan secara spesies. Jadi kita akan mengetahui bagaimana habitat maupun seasonal dari spesies ini. Kemudian yang di sini memang dia multispesies, tapi dia mix spesies data. Jadi kita tidak mengetahui berapakah spesies A, berapakah spesies B karena semuanya tercampur menjadi satu. Sering sekali kita temui agregasi spesies pada pencatatan data perikanan. Nah, untuk output kontrol perikanan multispesies yang saya perkenalkan ini adalah berasal dari Jepang yang kita sebut sebagai Japanese Feedback Rule. Ini sukses diaplikasikan sejak tahun 1997 dan dapat diaplikasikan untuk stok tanpa indeks kelimpahan. Indeks kelimpahannya bisa berupa catch per unit effort atau indeks biomass. Ini sudah tervalidasi dapat digunakan untuk spesies stok tunggal. Digunakan untuk pengelolaan 52 spesies 84 stok di Jepang dan dihitung sebagai allowable biological catch atau ABC setiap tahunnya. Nah, dalam publikasi ini telah tervalidasi dapat digunakan untuk mix spesies data atau multispesies yang ada di Indonesia. Karakteristiknya adalah dikembangkan untuk perikanan multispesies dengan data yang tidak memungkinkan dilakukan pendugaan stok yang valid. Kemudian mampu juga mengontrol biomas di atas MSY dan mampu mengontrol upaya penangkapan atau effort di bawah effort yang paling tinggi, effort MSY. Jadi, dalam kata lain, ini aman. Namun, kita tetap harus memperhatikan spesies-spesies dengan growth rate yang lambat. Jadi, pertumbuhannya lambat, seperti misalnya tuna. Karena biomas akan menjadi rendah dari MSY meski telah dilakukan pengaturan upaya penangkapan. Oleh karena itu, harus dilakukan pemisahan pengelolaan spesies dengan laju pertumbuhan lambat. ABC itu adalah seperti ini formulanya. Jadi ABC di sini, ABC Y di sini adalah allowable biological catch yang dikeluarkan setiap tahunnya. Kemudian gamma di sini adalah weighing coefficient pada level stok. Jika stok levelnya tinggi maka 1, jika sedang maka 1, jika rendah maka 0,8. Kemudian selanjutnya ada CY-2, yaitu adalah hasil tangkapan pada tahun Y-2. Selanjutnya juga ada feedback factor, nanti akan saya perjelas di slide berikutnya.
Ini defaultnya 1. Kemudian ada tren CPUE, itu adalah gamma. Kemudian ada slope CPUE dari tahun Y-4 hingga Y-2. Juga ada I, di sini adalah rata-rata CPUE pada tahun Y-4 hingga Y-2. Data-data yang kita butuhkan sebenarnya sangat amat sederhana sekali. Jadi yang pertama, jika kita punya data catch per unit effort, paling tidak 10 tahun terakhir, maka kita akan mampu menghasilkan gamma, B, dan I di sini. Kemudian yang kedua adalah catch, hasil tangkapan. Jadi kalau kita punya catch per unit effort, kita pasti punya data hasil tangkapan atau catch ini. Nah, untuk tren CPUE sendiri, semakin panjang tren CPUE akan mampu menggambarkan histori dari stok. Jadi semakin panjang, semakin bagus. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apakah itu K atau feedback factor di sini. K di sini adalah keuntungan umpan balik antara indeks kelimpahan biomas dan hasil tangkapan di masa datang. Berguna untuk sebagai stabilizer tren kelimpahan stok atau kita sebut sebagai akselerator. Nah, ini seandainya kita bayangkan di sini ada mobil dengan muatan yang banyak. Kemudian jika di sini ada jalan yang sangat amat menanjak, maka kita harus menggunakan banyak sekali atau speed yang tinggi atau kecepatan yang tinggi. Gitu ya, untuk bisa naik. Nah, jika kita gunakan K di sini atau feedback factor ini, maka yang terjadi adalah kita akan naik dengan sangat cepat, tapi kita akan turun dengan sangat tidak terkontrol, meskipun dengan sangat cepat juga. Jika kita gunakan feedback factor dengan ukuran yang kecil, maka yang terjadi adalah memang kita agak sedikit lambat untuk bisa sampai ke puncak, tapi mobil ini akan turun secara terkontrol. Jadi jika K ini terlalu besar, maka kuota penangkapan akan bertambah, biomas akan banyak berkurang, maka akan menyebabkan tingginya variabilitas hasil tangkapan. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini misalnya adalah hasil tangkapan. Jika kita menggunakan K yang tinggi, feedback factor yang tinggi, maka hasil tangkapan akan melimpah dengan cepat karena kuota oleh pemerintah akan ditingkatkan secara impulsif dalam jumlah yang besar. Namun akibatnya, resikonya adalah kita akan turun. Jadi hasil tangkapan kita akan turun dan biomas kita juga akan turun di tahun berikutnya karena eksploitasi di tahun sebelumnya terlalu tinggi. Berbeda dengan kita memilih feedback factor yang rendah. Dengan feedback factor yang rendah, maka hasil tangkapan akan melimpah, tapi dengan sedikit lambat, karena kuota yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya sedikit saja ditingkatkan. Kemudian resikonya juga cukup kecil, karena biomas akan sedikit berkurang karena tidak dieksploitasi terlalu tinggi. Jadi biomas memiliki waktu untuk recovery, untuk memperbanyak diri, untuk memperbanyak stok, dan siap untuk penangkapan selanjutnya yang kita sebut sebagai perikanan yang sustainable. Jika dapat kita simpulkan, berdasarkan ketersediaan single species data, atau kita memiliki informasi biologi per spesies secara spasial dan temporal, jika ada, maka kita bisa gunakan single species stock assessment seperti Schaefer-Fox model, itu bisa kita gunakan. Tapi jika kita tidak tahu informasi biologinya, maka gunakanlah feedback rule. Ini khusus untuk individu-individu yang memiliki medium dan fast growing species. Jadi individu-individu yang kecil biasanya. Selanjutnya untuk major species yang biasanya adalah slow growing species memiliki pertumbuhan yang lambat, maka kita harus memodifikasi feedback rule ini. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk perhitungan bagaimana feedback rule ini, maka saya akan sampaikan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.